para eselon 1, ini ada rekan-rekan semua, terima kasih ya udah atas supportnya. Terkhusus terima kasih kepada rekan-rekan media yang menyiarkan, minta maaf, biasa aja enggak apa-apa. Suara saya jelas ya, suara saya jelas ya, enggak apa-apa. Terima kasih kepada media yang selama beberapa hari ini kemudian secara objektif menyiarkan apa yang menjadi concern kita di Badan Gizi, apa yang kita lakukan di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhir kita ada press conference tempat ini. Dan hari ini kita kumpul lagi di tempat ini untuk kemudian bagaimana Badan Gizi Nasional itu saya ingin dan kami ingin pelayanan. Kami ini kan sekali lagi kami kan memberikan jasa, ya, layanan jasa penyediaan makan bergizi. Kalau layanan jasa itu maka aftercare-nya atau care terhadap customer-nya katakanlah itu harus bagus. Ya. Kepada penerima manfaat, kepada stakeholder yang terlibat, apakah itu guru, murid, kemudian juga orang tua siswa, ibu-ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan, itu harus kemudian mendapatkan informasi yang sesuai. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, jadi hari ini saya meluncurkan atau saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional didampingi dua wakil saya, meresmikan peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan juga Media Center Badan Gizi Nasional. Ya, tepuk tangan dulu boleh ya. Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang. Maka pusat pelayanan terpadu itu adalah zona hijau namanya. Jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu. Maka ada juga kalau ada zona hijau, maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh. Ya, jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah. Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat, dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan. Dan saya bersama dua wakil saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam, semuanya harus direspon dengan cara yang proper, yang baik. Saya ingin Badan Gizi ini memiliki semacam SLE atau standar layanan yang betul-betul handal. Ya. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang. Di situ ada call center-nya. Di call center ada nanti di-update kemudian keluhannya sampai di mana. Jadi mohon maaf, barangkali kalau sekarang ini misalnya kok kemarin-kemarin orang ada yang ngadu lama gitu ya. Nah, kami lagi benahi semua. Kasih kami beberapa hari. Ini insya Allah semua aduan ada nomor aduannya itu di follow up sampai di mana, sudah ditanggapi di mana dan lain-lain. Insya Allah kita siapkan itu semua sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas. Ya, jadi semua orang itu kemudian boleh bercerita, berkeluh kesah atau barangkali bertanya, harus ketemu apa yang dia inginkan.